Hai guys, kembali lagi bersama saya Erik Putra di channel Erik Putra Biakabu. Pada hari ini kita akan membahas seperti biasa tentang akuntansi kembali. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang aset, kemudian investasi jangka panjang, kemudian aset tetap, dan juga aset tetap terwujud serta aset-aset lainnya. Oke, yang pertama kita harus memahami dulu apa itu aset. Jadi teman-teman, aset itu merupakan harta yang dimiliki oleh suatu entitas atau suatu perusahaan, di mana aset ini merupakan salah satu sumber ekonomi atau sumber kekayaan dari perusahaan. Nah, kemudian yang berikut, aset itu ada yang dinamakan dengan aset lancar. Aset lancar itu aset yang dimiliki oleh suatu entitas yang memiliki nilai guna itu dia itu tidak nyampe di atas 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Nah, jenis-jenis aset ini biasanya aset yang disebut aset lancar karena dia selalu cepat habis dan juga perputarannya cepat. Contohnya itu seperti kas, surat berharga, kemudian ada juga deposito jangka panjang, piutang wesel, persediaan barang dagang, kemudian ada beban dibayar di muka dan juga piutang pendapatan, serta satu lagi perlengkapan. Nah, membahas aset lancar itu tadi aset lancar. Kemudian yang berikut kita bahas tentang investasi jangka panjang. Apa sih itu investasi jangka panjang? Teman-teman, investasi jangka panjang itu adalah suatu kegiatan penanaman modal pada perusahaan dalam jangka panjang yang bertujuan untuk memperoleh tambahan pendapatan. Di mana yang termasuk investasi jangka panjang ini seperti yang teman-teman biasa lihat di TikTok ataupun di TV, salah satu contohnya itu investasi jangka panjang itu adalah saham atau obligasi. Nah, saham atau obligasi ini kenapa dikategorikan investasi jangka panjang? Karena dia akan terus berlanjut dan tidak hanya seperti investasi seperti aset lancar tadi. Aset lancar kan akan dia setahun hilang. Tetapi kalau investasi jangka panjang itu akan berkelanjutan bahkan hingga anak cucu kita nanti. Nah, kemudian seperti kegiatan lain, investasi jangka panjang yang lain seperti pembelian rumah atau pembelian tanah. Nah, itu termasuk salah satu investasi jangka panjang. Kenapa dibilang investasi jangka panjang? Kita kan membeli rumah. Nah, pembelian rumah ini kan akan digunakan untuk kedepannya. Bahkan ada juga yang membeli misalnya kos-kosan. Kos-kosan ini kan memiliki investasi jangka panjang. Karena misalnya teman-teman beli hari ini kemudian disewakan ke orang, itu akan berlanjut sampai ke depannya. Nah, yang selanjutnya aset tetap. Seperti penggunaan bahasanya, aset tetap ini yang pasti, pengertiannya dulu ya. Aset tetap ini dia merupakan aset yang berwujud yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan operasional hari-hari, di mana dia memiliki masa manfaat itu yang pasti di atas 1 tahun karena dia lebih daripada aset lancar, karena dia disebut aset tetap. Kemudian aset tetap ini apa aja sih? Aset tetap itu ada seperti tanah, kemudian bangunan lain, kemudian ada mesin, ada juga kendaraan operasional perusahaan, ada juga peralatan dan sumber alat yang ada. Itu merupakan aset tetap bagi perusahaan. Oke, yang berikut kita bahas tentang aset tetap tidak berwujud. Kalau aset tetap tidak berwujud ini dia berupa hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan pihak perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, dalam menghasilkan laba. Itu merupakan aset tetap tidak berwujud. Contohnya seperti ketika kita sudah menciptakan sesuatu, nah itu salah satu contohnya, yaitu hak paten atau hak cipta. Kemudian ada juga ketika kita berurusan dengan dagang, itu disebut hak merek. Ada juga warlaba, ada juga goodwill. Itu beberapa yang disebut dengan aset tetap tidak berwujud. Kemudian yang terakhir, aset lain-lain. Aset lain-lain ini maksudnya apa? Maksudnya itu aktiva atau aset yang tidak dapat digolongkan ke aset lancar, tidak dapat digolongkan ke aset tetap, dan juga tidak dapat ke aset yang tidak berwujud. Nah, contohnya itu seperti aktiva yang tidak digunakan atau aset yang tidak digunakan. Seperti mobil kan tidak dipakai lagi, ya itu salah satunya. Kemudian aset lancar